Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dalam video perkuliahan kriptografi dan keamanan data bagian keempat. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai teknik substitusi dalam kriptografi klasik, di mana nanti akan ada dua metode yang akan coba kita bahas. Yang pertama adalah substitusi sederhana atau simple substitution, dan juga yang kedua ada namanya metode Caesar-Shipper. Oke. Teknik substitusi merupakan metode penyandian dengan cara mengganti karakter teks aslinya menjadi karakter lain sebagai teks sandinya ya. Jadi highlightnya di situ. Jadi teknik ini akan mengganti karakter teks aslinya menjadi karakter lain sebagai teks sandinya. Kemudian poin kedua, terdapat beberapa algoritma atau metode yang menggunakan teknik substitusi. Antara lain, di situ yang pertama ada namanya substitusi sederhana. Jadi saya ulangi, terdapat beberapa algoritma yang menggunakan teknik substitusi. Yang pertama ada namanya substitusi sederhana. Yang kedua ada yang namanya Caesar-Shipper. Yang ketiga ada Vigenère-Shipper. Kemudian yang keempat ada Beaufort-Shipper. Jadi pada video perkuliahan kali ini kita akan mempelajari algoritma pada poin 1 dan 2, yaitu substitusi sederhana dan juga Caesar-Shipper ya. Oke, kita masuk yang pertama mengenai substitusi sederhana. Substitusi sederhana ini dibagi lagi menjadi beberapa ya. Salah satunya adalah ada yang namanya deret langsung, kemudian ada yang namanya deret inversi. Coba kita bahas satu-satu. Oke, jadi metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari teks asli atau plain text dengan huruf lain sebagai ciphertext yang telah didefinisikan sebelumnya oleh algoritma kunci ya. Jadi metode ini dilakukan dengan mengganti setiap huruf dari plain text dengan huruf lain sebagai ciphertext. Oke, dalam metode penyandian substitusi sederhana, deretan alfabet bisa berupa deretan dari A sampai Z yang disebut dengan deret langsung, atau kebalikannya dari Z ke A yang disebut dengan deret inversi ya, atau deret kebalikan. Jadi nanti dalam substitusi sederhana ada beberapa deret yang akan kita coba pelajari. Yang pertama ada deret langsung. Kalau deret langsung, highlightnya adalah dia berurutan mulai dari A sampai ke Z ya, yang ini. Deret langsung A sampai Z itu disebut dengan deret langsung. Sedangkan kebalikannya Z ke A itu disebut dengan deret inversi atau deret kebalikan. Nanti kita lihat bagaimana contoh pemanfaatan dari dua deret tersebut. Oke, misalnya seperti ini. Saya punya huruf asli ya, huruf asli, alfabet asli A sampai Z seperti ini. A, B, C, D, E, sekian-sekian sampai Z. Kemudian saya punya huruf sebagai sandinya nanti. Nah, jadi perhatikan. Jadi di sini ada dua kategori huruf. Yang pertama huruf asli. Huruf asli ini digunakan untuk melihat plain text-nya ya. Jadi bagian huruf asli ini digunakan untuk melihat plain text-nya. Makanya disebut huruf asli. Kemudian bagian yang kedua ada namanya nanti huruf sebagai kunci sandi ya. Huruf sebagai kunci sandi atau huruf yang digunakan untuk melihat ciphertext-nya. Ya, jadi dalam substitusi sederhana nanti akan ada dua jenis huruf yang kita bagi. Yang pertama ada huruf aslinya untuk melihat plain text-nya. Kemudian yang kedua adalah huruf kunci sandinya untuk melihat ciphertext-nya. Oke, misalnya yang pertama, huruf sebagai kunci sandinya kita menggunakan deret langsung ya. Deret langsung tadi dia berurutan A, B, C, D sampai Z. Tapi tidak mesti diawali dari huruf A. Misalnya ini, kita lihat contohnya ya, deret langsung ini dia mulai bukan dari A, bukan dari B, tapi dia mulai dari huruf F ya. Jadi deret langsung yang dimulai dari huruf F. Karena dia deret langsung,
maka setelah huruf F dia berurutan tuh. Setelah F ada G, H, I, J, K dan seterusnya sampai ketemu huruf Z. Perhatikan ya. Deret langsung yang dimulai dari huruf F. Jadi dia maju ke depan ya, maju satu-satu sampai ketemu huruf Z. Setelah Z, barulah dia akan kembali ke huruf A. A, B, C, D, E. Jadi dia berurutan. Urutannya maju ya. F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q sampai Z. Kemudian kembali lagi menjadi A, B, C, D, E. Itu namanya deret langsung. Kemudian bagaimana dengan contoh dari deret inversi? Deret inversi itu contohnya seperti ini. Ya. Jadi sama-sama mulai dari huruf F ya. Kalau tadi deret langsung, setelah F ada huruf G, maka pada deret inversi setelah F dia mundur satu. Dia menjadi huruf E. Ya, bedanya di situ. Jadi kalau pada deret langsung yang dimulai dari F, setelah huruf F dia akan diikuti dengan huruf G. Sedangkan pada deret inversi setelah huruf F dia mundur satu, dia menjadi huruf E. Setelah E mundur satu lagi jadi D. D mundur satu lagi C. Mundur satu lagi jadi B. Mundur satu lagi jadi A. Setelah A maka dia balik ke belakang jadi Z. Z mundur lagi dan seterusnya ya. Z mundur jadi Y, jadi X, W sampai nanti ujungnya ketemu huruf G. Kenapa cuman sampai huruf G? Karena kan setelah huruf G kalau kita mundur satu dia kan hurufnya F. Nah, sementara huruf F itu sudah ada di depan, makanya tidak ditulis. Makanya cukup sampai huruf G. Sama juga seperti yang di atas deret langsung. F, G, H, I, J, K sampai Z. Kembali lagi A, B, C, D, E. Kenapa dia berhenti sampai E? Karena setelah E kalau deret langsung itu ada huruf F. Sementara huruf F sudah digunakan di depan sebagai karakter awalnya. Makanya tidak ditulis dan selesai sampai huruf E ya. Jadi itu bedanya deret langsung dan deret inversi. Intinya kalau deret langsung dia karakternya nambah satu nih ya. Setelah A nambah satu jadi B. B nambah satu jadi C. C nambah satu jadi D dan seterusnya sampai Z. Kalau deret inversi dia mundur atau kurang satu. Misalnya Z. Z mundur satu jadi Y. Mundur satu jadi X. Mundur satu jadi W dan seterusnya. Itu perbedaan dari deret langsung dan deret inversi dalam substitusi sederhana. Oke, misalnya kita lihat contohnya ya. Contohnya saya memiliki plaintext STMIC PPKIA Tarakan. Jadi perhatikan. Saya memiliki plaintext STMIC PPKIA Tarakan. Kuncinya, nah, dalam substitusi sederhana, penulisan kuncinya nanti seperti ini. Kuncinya di situ saya tentukan deret langsung, di mana A sama dengan F. Jadi A ini merupakan plaintextnya ya. Kemudian F ini untuk membaca sandinya tadi. Saya ulangi. Oke, misalnya kita lihat contohnya ya seperti ini. Oke, kita masuk ke contohnya. Misalnya saya punya plaintext STMIC PPKIA Tarakan gitu ya. Kuncinya di situ menggunakan deret langsung A sama dengan F. Apa sih maksudnya A sama dengan F ini? Oke, nanti kita lihat. Deret langsung A sama dengan F. Jadi A-nya ini menandakan deret aslinya. Ya, ingat tadi di sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa pada substitusi sederhana itu akan ada dua deret. Ya, ada deret aslinya ya. Deret aslinya, kemudian ada deret kuncinya, deret kunci sandinya.
Jadi A ini huruf yang pertama menandakan deret aslinya. Gunanya buat apa? Gunanya untuk melihat karakter plain text-nya di dalam sini. Ya, jadi karakter plain text-nya dimulai dari A sampai dengan Z. Itu deret asli. Kemudian F-nya ini apa? F-nya ini untuk melihat deret kunci sandinya atau deret hypertext-nya. Karena dia di situ ditulis dengan F, maka deret kuncinya atau deret hypertext-nya itu dimulai dengan huruf F. Ya, saya ulangi. Maksud dari A sama dengan F ini. Jadi A ini menandakan awal dari deret aslinya. Awal untuk melihat deret plain text-nya. Sedangkan F ini merupakan huruf awal untuk melihat hypertext-nya. Jadi kalau mau gampang kita buat tabel seperti ini. Deret asli A sampai Z ya. Karena dimulai dengan huruf A. Nah, A ini. Oke. Kemudian sama dengan F. F ini adalah deret hypertext-nya. A sama dengan F. Jadi A itu sama dengan F. Kemudian ingat di situ dia tulisnya deret langsung sehingga setelah F nanti ada G, H, I sampai Z, kemudian balik lagi ke A, B, C, D, E. Ya, jadi substitusi sederhana intinya adalah bagaimana kita bisa membuat deret seperti ini dengan baik dan benar ya. Karena kuncinya di situ. Kita salah membuat deret, maka kita akan salah melakukan proses enkripsi dan dekripsinya. Oke, pertanyaannya adalah apa hypertext yang muncul dari STMIC spasi PPKIA spasi Tarakan? Bagaimana cara membaca hypertext-nya? Oke, caranya seperti ini. Misalnya kita punya plain text, huruf pertama di situ adalah huruf S ya, yang ini ya. Huruf pertama di situ adalah huruf S. Perhatikan. Huruf S, plain text-nya kita lihat deret aslinya, kita lihat deret plain text-nya. Kita cari di situ huruf S. Sini ya. Setelah ketemu huruf S, maka hypertext-nya adalah tepat yang berada di huruf S tersebut. Jadi saya ulangi, jadi hypertext-nya adalah karakter yang tepat berada di bawah huruf S tersebut. Ya. Jadi huruf S hypertext-nya adalah huruf X. Jadi saya ulangi, di atas untuk melihat plain text-nya, di bawah untuk melihat hypertext-nya. Kemudian huruf T. Huruf T. Kita cari lagi di situ. Huruf T yang mana? Ini huruf T. Hypertext-nya kita lihat di bawahnya. Di situ ada huruf Y. X, Y. Lanjut ke huruf M. Huruf M yang ini. Ya. Kita lihat di deret aslinya atau di deret plain text-nya, kita cari huruf M. Kemudian plain text-nya adalah huruf atau karakter yang tepat berada di bawahnya, yaitu huruf R. X, Y, R. Lanjut huruf I. Kita cari huruf I. Kemudian kita lihat di bawahnya, itu huruf N, berarti N. Lanjut huruf K. Kita cari di deret asli ya, huruf K yang ini. Kita cari di deret aslinya atau di deret plain text-nya. A, B, C, D, E sampai ketemu huruf K yang ini. Kemudian hypertext-nya kita tinggal lihat di bawahnya lagi. Itu ada huruf P. Nah, sampai sini kita sudah dapat tuh kata STMIC. Kalau dienkripsi menggunakan substitusi sederhana dengan kunci deret langsung A sama dengan F, itu menjadi XY R N P. Oke, spasinya kita tambah spasi biasa aja ya. Spasi PPKIA, kita lihat PPKIA. P-nya di sini, di bawahnya ada U ya. Karena P-nya ada 2 kali, maka ditulis nih, U-nya juga ada 2 kali. K. Kita lihat K. Di bawahnya ada huruf P. Oke, hypertext-nya menjadi P. Kemudian I.
I di situ ada huruf N, maka dia siperteksnya N. A itu F. Sini, di sini. Dan seterusnya sampai kita mendapatkan siperteks dari kata tarakan. Gitu ya. Jadi dengan substitusi sederhana deret langsung A sama dengan F, plaintext ekstemik PPKIA tarakan itu menjadi XYRNP U PNF YF WF PFS. Ya, itu tadi contoh dari substitusi sederhana dengan menggunakan kunci deret langsung A sama dengan F. Jadi intinya di situ nanti tabelnya akan ada dua baris ya. Baris pertama itu merupakan deret aslinya. Deret asli ini digunakan untuk melihat karakter daripada plaintextnya. Ya, misalnya tadi huruf S. Plaintextnya S. Kita cari di situ di deret asli huruf S. Kemudian untuk siperteksnya kita lihat huruf atau karakter yang tepat berada di bawahnya. Di situ kebetulan ada huruf X. Dan seterusnya. Misalnya kalau kuncinya kita ganti deret langsung A sama dengan M, maka di sini akan dimulai dari M, N, O, P, Q, R, S, T, U dan seterusnya. Maka hasilnya akan beda lagi gitu ya. Misalnya ini. Contoh yang kedua, plaintextnya sama. Ekstemik PPKIA tarakan. Sedangkan kunci yang kita pakai di sini adalah deret inversi. Deret kebalikannya ya. Ingat. Tadi selain ada deret langsung yang karakternya nambah satu atau maju satu kali ya. Setelah A maju satu jadi B, maju satu jadi C dan seterusnya, ada juga namanya deret inversi. Di mana di sini yang digunakan adalah deret inversi A sama dengan J, sehingga deret aslinya akan dimulai dari A. Deret aslinya akan dimulai dari A, sedangkan deret kuncinya itu akan dimulai dari huruf J. Ya. Deret aslinya dimulai dari huruf A, deret kuncinya itu dimulai dari huruf J. Karena dia merupakan deret inversi, maka setelah huruf J, ya, setelah huruf J itu bukan huruf K. Ya, jadi saya ulangi, karena dia menggunakan deret inversi, maka setelah huruf J dia bukan huruf K, tapi dia mundur satu. Setelah J ada I. Maksud saya sebelum J ada I ya, bukan setelahnya. Jadi cara nyebutnya kalau deret inversi sebelum J ada huruf apa? Ya. Jadi kalau deret inversi cara membacanya adalah sebelumnya ada huruf apa. Beda dengan deret langsung. Kalau deret langsung setelahnya ada huruf apa. Jadi sebelum huruf J ada huruf apa? Ada huruf I. Sebelum huruf I ada huruf apa? Ada huruf H. Sebelum huruf H ada huruf apa? Ada huruf G dan seterusnya. Itu namanya deret inversi ya. Jadi hati-hati kebalik antara deret inversi dengan deret langsung. Karena kuncinya dalam substitusi sederhana adalah pada penentuan deret asli dan deret kuncinya. Ya, kemudian kalau sudah jadi tabelnya seperti ini, kita bisa dengan mudah melakukan proses enkripsinya. Oke, misalnya ekstemik ya, kita cari seperti biasa, caranya seperti tadi. Pada plaintextnya kita ambil satu-satu, misalnya S. Kemudian kita lihat deret aslinya di situ, huruf S ada di mana? Huruf S ada di sini. Oke, kita lihat di bawahnya ada huruf R. Tuh, jadi S nanti akan berubah menjadi huruf R. T. T-nya ada di sini. Di bawahnya menjadi huruf Q atau Q. M. Kita cari huruf M. Siperteksnya menjadi huruf X. Kemudian I. Sini menjadi huruf B. Kemudian K. Kita cari di deret asli K-nya. Di bawahnya itu ada huruf Z. Jadi ekstemik menggunakan deret inversi A sama dengan J itu menjadi R,
Q, X, B, Z. Kemudian kita lanjut sampai PPKIA tarakannya sehingga hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini PPKIA-nya menjadi U, Z, B, J ya. PPKIA P itu menjadi U, P-nya 2 kali, U-nya ditulis 2 kali. Kemudian K-nya ada di sini. Itu menjadi Z, I-nya menjadi B, kemudian A-nya menjadi J. Tarakannya seperti ini ya. Jadi plain text STMIC PPKIA tarakan jika kita enkripsi menggunakan deret inversi A sama dengan J, maka hasilnya adalah R Q X B Z U Z B J, kemudian dan seterusnya sampai nanti N-nya pada tarakan menjadi huruf W. Oke, kalau kita bandingkan hasilnya ya dengan plain text yang sama, STMIC PPKIA tarakan dengan dua kunci yang berbeda. Yang pertama tadi deret langsung A sama dengan F, kemudian yang kedua deret inversi, deret kebalikan A sama dengan J, maka akan menghasilkan dua ciphertext yang berbeda ya. Pesannya sama-sama plain text, tapi kuncinya kita coba dengan dua kunci yang berbeda, deret langsung dan deret inversi. Hasilnya berbeda nih. Misalnya dari kata STMIC-nya aja, plain text STMIC kalau menggunakan deret langsung A sama dengan F, hasilnya seperti ini. Oke ya. Kita bandingkan dengan menggunakan deret inversi. Ini bisa dibilang hampir semua susunan karakternya berbeda ya. Jadi kunci dalam proses enkripsi itu akan menentukan ciphertextnya. Beda kunci, maka ciphertextnya juga pasti akan berbeda. Oke, berikutnya kita akan melakukan proses dekripsi terhadap sebuah ciphertext ya. Jadi di situ pada contohnya ada sebuah ciphertext G Z I B X C K Z Q L I. Jadi ciphertext ini akan coba kita dekripsi menggunakan kunci berupa deret inversi A sama dengan Q ya. Jadi deret inversi atau deret kebalikan. Seperti biasa, langkah pertama yang kita lakukan ketika menggunakan metode substitusi sederhana adalah menentukan tabel deretnya ya. Jadi nanti kira-kira hasilnya seperti ini. Deret asli atau deret pada baris pertama ini ya digunakan untuk melihat karakter ciphertextnya nanti ya. Misalnya huruf G posisinya ada di mana. Kemudian pada baris kedua itu merupakan deret inversinya atau deret kuncinya A sama dengan Q, sehingga di sini ditulis huruf pertama adalah huruf Q-nya. Ya, jadi huruf pertama pada deret inversinya adalah huruf Q-nya ya, karena tadi kuncinya A sama dengan Q. A sama dengan Q. Jadi A pada deret asli itu sama dengan Q pada deret kunci ya. Jadi saya ulangi. Kuncinya tadi deret inversi A sama dengan Q, sehingga nanti pada deret kuncinya itu akan diawali oleh huruf Q. Sedangkan pada deret aslinya akan diawali oleh huruf A. A sama dengan Q. Kemudian setelah huruf Q ada huruf apa? Setelah huruf Q itu ada huruf P ya. Jadi cara bacanya sebelum huruf Q ya, bukan setelah. Sebelum huruf Q ada huruf apa? Ada huruf P. Sebelum huruf P ada huruf apa? Ada huruf O, dan seterusnya. Oke, misalnya kita mau coba dekripsi dua huruf pertama, di situ ada karakter G dan karakter Z. Gitu ya. Karakter G kita lihat dulu pada deret aslinya, di situ ada karakter G. Kemudian karakter Z. Nah, setelah itu langkah dekripsinya adalah tinggal dilihat nih. Di bawahnya karakter G ini ada karakter apa? Di situ sudah jelas terlihat ya. Di bawah karakter G ada karakter K. Sedangkan di bawah karakter Z ada karakter R. Kemudian kita bisa tulis di situ plain text-nya dari huruf G dan
huruf Z ini merupakan karakter K dan karakter R. Ya, tinggal dilihat karakter yang ada di bawahnya. Misalkan berikutnya I dan B. Ya, karakter I dan karakter B ya. Di sini karakter I-nya. Tinggal dilihat di bawahnya ada karakter apa? Ada karakter I. Jadi I-nya tetap kembali menjadi I. Sedangkan B-nya di bawahnya ada huruf P. Sehingga tinggal ditulis lagi. Kalau yang sebelumnya tadi GZ-nya menjadi KR, sekarang IB-nya menjadi I dan P. Oke ya. Sampai di sini belum terlalu jelas nih kira-kira apa plain text yang akan dihasilkan. Next. Kemudian ada karakter X dan karakter C. Tinggal dicari lagi pada deret asli karakter atau huruf X. Itu di bawahnya ada huruf T ya. Kemudian karakter C di bawahnya itu ada huruf O. Sehingga T dan O-nya kita tulis sebagai plain text-nya. Kripto. Oke, sudah mulai jelas pesan yang tersembunyi ya atau plain text-nya. Kemudian kita lanjut. 5 karakter terakhir ya, ada K, Z, Q, L, dan I. Kita lihat dulu huruf K. Huruf K di bawahnya ada apa? Ada huruf G. Kemudian huruf Z di bawahnya ada apa? Ada huruf R. Q itu ada huruf A, L, ada huruf F, kemudian I-nya tetap menjadi I. Ya, sehingga kalau kita gabung plain text-nya akan menjadi seperti ini. Kriptografi gitu ya. Oke, jadi ini contoh proses dekripsi dengan menggunakan metode substitusi sederhana. Dengan menggunakan kunci berupa deret inversi A sama dengan Q. Jadi tadi siperteksnya berupa karakter G, Z, I, B, X, C, K, Z, Q, L, I. Setelah didekripsi menghasilkan karakter plain text kriptografi seperti ini. Gitu ya. Jadi ini contoh proses dekripsi menggunakan substitusi sederhana. Oke, berikutnya kita masuk ke dalam metode Caesar-Shipper ya. Jadi metode ini merupakan atau tergolong ke dalam teknik kriptografi yang sederhana. Ditemukan pertama kali oleh Julius Caesar ya, makanya namanya disebut dengan Caesar-Shipper karena diambil dari nama penemunya. Kemudian poin ketiga nih, highlight-nya atau intinya di sini. Jadi poin ketiga ini merupakan intinya ya. Di situ dikatakan bahwa awalnya dilakukan dengan cara mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya ya. Jadi highlight-nya di situ. Proses enkripsinya dilakukan dengan mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya. Oke, metode ini termasuk salah satu metode yang cukup populer digunakan dalam proses pengamanan data ya, atau melalui proses enkripsi dan dekripsi. Kemudian biasa juga disebut dengan sandi ship, kode Caesar atau Caesar-Ship. Oke, ilustrasi sederhananya dapat dilihat pada gambar di bawahnya ya. Di situ ada deretan abjad atau alfabet A, B, C, D, E, F. Oke, misalnya kita ingin mengenkripsi karakter A ya. Kita ingin mengenkripsi karakter A. Kita lihat lagi poin ketiga, itu mengganti setiap karakter dengan 3 karakter berikutnya. Maka plain text A ketika akan dienkripsi menggunakan Caesar-Shipper cukup dilihat 3 karakter berikutnya. 1, 2, 3. Sehingga huruf A akan berubah menjadi huruf D. Huruf B 1, 2, 3 akan berubah menjadi huruf E. Huruf C 1, 2, 3 akan berubah menjadi huruf F. Yaitu contoh sederhana dari Caesar-Shipper. Kita coba lihat persamaannya. Ya, C itu merupakan ciphertext, E-nya itu enkripsi, K-nya kunci, P-nya ini merupakan plain text, D-nya ini merupakan dekripsi ya. Jadi proses enkripsi Caesar-Shipper itu didapat dari plain text ditambah dengan 3, kemudian di mod 26. Ya, jadi proses enkripsi pada Caesar-Shipper rumusnya adalah plain text ditambah dengan 3
di mode dengan 26. Sedangkan dekripsinya ciphertext dikurang dengan 3 di mode 26 ya. Jadi kalau proses enkripsinya itu dijumlahkan dengan 3 plus 3, kalau dekripsinya dibalik, dikurangi dengan 3. Mode 26 ini dari mana? 26 ini didapat dari jumlah karakternya ya. Misalnya kita pakai huruf A sampai Z, itu kan ada 26 karakter atau 26 huruf. Makanya di sini ditulis mode-nya 26. Ya, atau mode jumlah karakter yang digunakan ada 26. Oke, prinsip kerjanya adalah mempertukarkan setiap huruf plain text dengan huruf lain dengan interval 3 huruf dari huruf plain text ya. Sama di poin sebelumnya tadi, mengganti setiap karakter dengan 3 karakter setelahnya. Jadi 26 tadi sudah saya jelaskan bahwa merupakan jumlah karakter mulai A sampai Z, P-nya plain text, C-nya merupakan ciphertext. Oke, misalnya kita punya contoh seperti ini ya. Ada sebuah plain text stmic spasi ppkia. Kunci yang kita gunakan adalah kunci dasarnya tadi ya, yang plus 3 atau minus 3 tadi. Kita pakai kunci 3. Prosesnya kalau mau gampang kita buat dulu atau kita tuliskan dulu ya deretan karakter yang digunakan. Misalnya di situ ada huruf A sampai Z. Oke, misalnya kita mau enkripsi huruf pertama, di situ ada huruf S. Ingat tadi cara kerjanya ya, mengganti setiap huruf dengan 3 huruf setelahnya. Maka tinggal dihitung nih. 1, 2, 3 atau 3 huruf setelah huruf S. Maka akan didapatkan huruf atau karakter V. Gitu ya. Itu yang huruf S. Oke, kemudian kita tulis ciphertextnya. Berikutnya huruf T. Huruf T kita hitung lagi 3 karakter setelahnya. 1, 2, 3. Menjadi huruf W. Huruf M menjadi huruf P. Huruf I tinggal dihitung lagi 3 karakter setelahnya. 1, 2, 3. Menjadi huruf L. K menjadi huruf N. Gitu ya. Jadi stmic plain text stmic itu menjadi ciphertext seperti ini. Ya, kemudian ppkia sama caranya seperti tadi. ppkia huruf P 3 karakter setelahnya 1, 2, 3 menjadi S. Karena PP-nya 2 kali, maka S-nya ditulis 2 kali. K 1, 2, 3 jadi N. I 1, 2, 3 jadi L. Ya. A 1, 2, 3 menjadi D ya. Jadi plain text stmic ppkia ketika dienkripsi menggunakan metode Caesar cipher yang sederhana ya, menggunakan kunci 3 hasilnya seperti ini. Gampang ya. Jadi metode Caesar ini dapat dikatakan sebagai metode yang cukup mudah. Oke, berikutnya kita masuk ke persamaan lanjutan dari metode Caesar cipher ya. Jadi kalau di persamaan sebelumnya yang awal tadi, di situ sudah ditentukan tuh kuncinya. Kuncinya 3 ya, atau 3 karakter setelahnya, sehingga rumusnya jadinya seperti ini, plus 3 atau minus 3. Jadi awalnya atau dasarnya emang menggunakan kunci 3 tersebut. Oke, kemudian berikutnya dimodifikasi sehingga tidak lagi menggunakan 3 tapi bisa menggunakan kunci yang lain ya. Jadi kalau awalnya atau dasarnya menggunakan 3, maka dimodifikasi di situ ditentukan plus K atau minus K. Ya, jadi kuncinya nanti tergantung orang yang akan melakukan proses enkripsinya. Jadi tidak lagi 3, bisa 1, bisa 2, bisa 8 misalnya, bisa di atas 10, bisa 11, 12 ya. Makanya di situ cukup ditulis dengan simbol K. Jadi plain text plus K-nya. Tinggal K-nya nanti yang akan ditentukan.
mau menggunakan kunci berapa. Oke, berikutnya misalnya kita coba sebuah contoh ya, dengan menggunakan metode Kaiser-Shiffer persamaan lanjutan tadi. Di situ ada plain text stmig. Kuncinya tadi bukan lagi 3 ya, tapi tergantung apa yang kita tentukan. Di situ ditentukan kuncinya adalah 9. Oke, kemudian langkah pertama yang kita buat adalah membuat deretan karakternya ya. Di situ ada huruf A sampai dengan huruf Z. Berikutnya kita tentukan indeks dari tiap-tiap karakter ini. Ya, tadi karakternya ada A, B, C, D, E sampai dengan Z, kemudian indeksnya. Di situ ditentukan indeks dari huruf A adalah 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3 sampai Z itu sama dengan 25 ya. Jadi kita menentukan indeks dari tiap-tiap karakter. Indeks ini gunanya untuk apa? Indeks inilah nanti yang akan kita masukkan ke dalam rumus atau persamaan lanjutan dari Kaiser-Shiffer. Oke, misalnya seperti ini. Kita perhatikan, fokus ke karakter S dulu ya. Karakter S kita lihat. Di situ indeks yang dimiliki adalah 18. T indeksnya adalah 19. M indeksnya di situ adalah 12. I itu 8. Kemudian K adalah 10. Oke, jadi langkah pertama pekerjaannya adalah menuliskan indeks dari tiap-tiap karakter plain text. Jadi ST MIK indeksnya adalah 18, 19, 12, 8 dan 10. Langkah berikutnya kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Ingat tadi rumusnya, proses enkripsi itu sama dengan P plus K, plain text plus K. Jadi kita sudah dapat indeks plain textnya 18, kita tambah K, tambahkan kuncinya. Kuncinya tadi ditentukan adalah 9. Tinggal tambah 9. Ya, jadi 18 tambah 9 sama dengan 27. Kemudian masih ada rumusnya, dimodkan dengan jumlah keseluruhan karakter. Kita memiliki karakter sebanyak 26, sehingga 27 kita modkan 26, sehingga hasilnya sama dengan 1 ya. Jadi mod, sisa hasil bagi. Jadi saya rasa hampir semua sudah memahami ya mengenai cara perhitungan mod. Jadi mod itu merupakan sisa hasil bagi. Next, 27 mod 26 hasilnya 1. Kemudian kita lihat pada deretan karakternya yang memiliki indeks 1 ini huruf apa? Kita lihat di situ yang memiliki indeks 1 ternyata huruf B. Jadi huruf B inilah merupakan ciphertext dari huruf S. Atau lebih mudahnya huruf S setelah dienkripsi itu menjadi huruf B. Next, biar lebih mudah. Kita lihat contoh yang kedua. Di situ ada huruf T ya. Huruf T tadi indeksnya adalah 19. 19 kita tambahkan dengan kuncinya 9. Sehingga hasilnya 28. 28 kita modkan 26. Hasilnya adalah 2. Kemudian kita cari yang memiliki indeks 2 ini karakter apa? Indeks 2 karakternya adalah C. Jadi huruf T akan berubah menjadi huruf C. M 12. 12 ditambah kuncinya 9 sama dengan 21. 21 di mod 26. Jadi perhatikan di sini 21 di mod 26. Jadi peraturan dalam mod, ketika yang ingin dimodkan itu lebih kecil ya, seperti ini ya, 21 kan lebih kecil daripada 26, maka hasilnya adalah kembali ke dirinya sendiri, kembali ke 21-nya. Ya, 21 mod 26 itu sama dengan 21 ya, karena dia lebih kecil. Kemudian kita cari indeks 21. Di sini ada huruf V atau V. Kemudian I 8. 8
ditambah kuncinya lagi, ditambah 9, hasilnya 17. Nah, kembali ya, 17 ini lebih kecil daripada 26, sehingga hasil modnya kembali ke 17. Indeks yang ke-17 ada huruf R. Next, yang terakhir, K. 10 ditambah kunci 9, hasilnya 19. Di mod 26 kembali 19. 19 itu adalah karakter T. Sehingga ciphertext yang dihasilkan dari plaintext STMIK dengan menggunakan kunci 9 pada metode Caesar cipher itu adalah BCVRT. Ya. Cukup mudah sepertinya ya. Bagaimana contoh atau penerapan dari metode Caesar cipher ini. Oke, contoh berikutnya kita coba melakukan proses dekripsi ya. Misalnya di situ ada ciphertext MTCF, kemudian kunci yang digunakan di sini adalah 11. Jadi prosesnya seperti tadi, kita tentukan dulu deretan karakternya, kemudian kita berikan indeks. Di situ indeksnya mulai dari 0 hingga 25. Oke, berikutnya adalah kita cari dulu ya indeks dari tiap-tiap karakter ciphertextnya. Oke, misalnya di situ yang pertama huruf M. Huruf M itu indeksnya adalah 12. 12 kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya dikurang dengan K. K-nya atau kuncinya di sini adalah 11. Jadi 12 dikurang dengan 11 sama dengan 1. 12 kurang 11 hasilnya 1. Satunya seperti biasa dimodkan dengan jumlah karakter keseluruhan. Mod 26 hasilnya 1. 1 ini karakter apa? 1 ini merupakan karakter B. Tuh ya. Jadi dekripsi terhadap karakter ciphertext M itu menghasilkan B. Jadi sama aja seperti proses enkripsinya tadi. Cuman bedanya kalau tadi dia plus K, sekarang minus K. Minus kunci. Misalnya yang T. T tadi di situ indeksnya 19. Dikurang dengan kunci, kuncinya 11. Hasilnya 8. 8 di mod 26 tetap 8. 8 itu merupakan indeks untuk karakter I. Ya, sudah ketemu B dan I. B kira-kira jadinya apa nih? Huruf C. C di situ indeksnya 2. Dikurang dengan K, kuncinya 11. Hasilnya minus 9. Ya, jadi ketika ditemukan hasil minus atau negatif seperti ini ya, pada saat proses pengurangan, jadi problemnya nilainya negatif atau hasil pengurangannya atau hasil pengurangan dari kuncinya itu negatif, solusinya adalah tambahkan dengan jumlah keseluruhan karakter hingga nilainya positif. Jadi saya ulangi lagi, ketika hasil pengurangan menggunakan kunci itu menghasilkan nilai yang negatif, maka solusinya adalah tambahkan jumlah keseluruhan karakter hingga nilainya positif. Jadi minus 9 ditambah dengan jumlah keseluruhan karakter, jumlahnya adalah 26. Jadi minus 9 akan ditambahkan dengan 26. Oke, sehingga hasilnya menjadi positif, yaitu positif 17. 17 dimodkan lagi dengan 26. Hasilnya kembali 17. 17 ini merupakan karakter R, gitu ya. Jadi MTC hasilnya BIR. Yang terakhir huruf F. F itu berada pada indeks 5. Jadi 5 dikurang 11 nih. Contoh kasusnya sama seperti yang huruf C tadi, ditemukan nilai negatif. Karena dia negatif, maka ditambah dengan jumlah karakter 26. Sehingga nanti hasilnya adalah positif. Di situ positif 20. Dimodkan dengan 26. Kembali 20. 20 ini merupakan karakter U. Gitu ya. Jadi ini contoh sederhana dari proses dekripsi menggunakan Caesar cipher. Sehingga plaintext yang dihasilkan dari ciphertext MTCF adalah kata biru. Bright, intelligent, religious, upstanding. Kira-kira seperti itu ya.
Oke, mungkin sampai sini video perkuliahan kriptografi dan keamanan data, khususnya membahas terkait dengan teknik substitusi ya dalam algoritma kriptografi klasik. Jadi ada dua metode sederhana yang dipelajari pada video ini. Yang pertama adalah metode substitusi sederhana. Tadi ada deret langsung, ada deret inversi. Kemudian yang kedua adalah metode Caesar-Cipher. Mungkin demikian akhir dari video perkuliahan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.